Halo semuanya, gini deh, pernah nggak sih kepikiran antara kapitalisme sama sosialisme mana yang lebih benar? Kali ini kita bakal coba menimbang keduanya. Tapi bukan pakai neraca ekonomi biasa, kita akan lihat dari sudut pandang yang sama sekali beda, yaitu neraca iman. Oke, jadi pertanyaannya kan selalu ini, kapitalisme atau sosialisme? Milih kebebasan individu atau milih kesetaraan bersama? Rasanya kita tuh kayak dipaksa harus milih salah satu kan? Tapi apa benar kita harus kejebak di antara dua pilihan ini aja? Yuk kita bedah lebih dalam. Oke, kita samain dulu ya persepsinya. Di satu sisi ada kapitalisme. Kuncinya di sini adalah kepemilikan pribadi dan ya cari untung. Terus di sisi lain ada sosialisme yang fokusnya ke kepemilikan bersama buat pemerataan. Sekilas kelihatannya emang hitam dan putih banget kan? Nah, ini dia nih bagian serunya. Daripada kita milih tim kapitalis atau tim sosialis, kita mau coba pakai wasit yang beda banget. Sebuah standar yang bukan dari teori ekonomi, tapi dari prinsip-prinsip iman yang usianya jauh lebih tua dari dua sistem itu. Dan landasan utamanya tuh ini. Sebuah ide yang wow, bisa mengubah cara pandang kita soal semuanya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Artinya apa? Artinya, semua yang kita punya, harta kita, rumah, bahkan uang di rekening, itu pada dasarnya bukan punya kita. Kita ini cuma dititipin buat ngelola. Ini titik awal yang benar-benar mengubah permainan. Oke, sidang kita mulai. Terdakwa pertama, maju, kapitalisme. Coba kita lihat, sistem ini lulus uji nggak ya kalau diukur pakai standar iman yang barusan kita sepakati? Ini kalau kita lihat, benar-benar ada dua sisi ya. Sisi positifnya, kapitalisme itu emang jago banget mendorong inisiatif, kebebasan, sama kreativitas. Itu semua bagus, tapi ada sisi gelapnya. Risiko keserakahan, ketimpangan sosial yang makin lebar, dan sikap yang cenderung abai sama mereka yang lemah. Nah, perumpamaan soal talenta ini kan pas banget ya sama semangat kapitalisme. Mengembangkan apa yang kita punya supaya bisa menghasilkan lebih. Ini nunjukin kalau Alkitab itu juga menghargai inisiatif dan tanggung jawab. Jangan sampai potensi kita disia-siain. Tapi, nah ini dia remnya. Alkitab juga ngasih batasan yang jelas banget. Jangan cuma nyari untung buat diri sendiri. Kebebasan buat berusaha itu bukan lisensi buat jadi egois. Selalu ada tanggung jawab buat mikirin orang lain juga. Oke, biar adil, sekarang giliran sosialisme yang duduk di kursi panas. Kita bakal pakai standar yang sama persis buat lihat apa aja kebaikannya dan apa aja risikonya. Sosialisme juga sama, punya dua sisi koin. Di satu sisi, cita-citanya mulia banget. Solidaritas, peduli sama yang lemah, kesetaraan. Siapa coba yang gak setuju sama nilai-nilai ini? Tapi resikonya juga nyata. Kebebasan pribadi bisa jadi tertekan, tanggung jawab individu bisa luntur, dan kekuasaan yang terpusat itu rawan disalahgunakan. Yang menarik, semangat kebersamaan dalam sosialisme ini ternyata ada loh jejaknya di komunitas Kristen awal, di mana mereka hidup bersatu dan semua kepunyaan mereka itu jadi milik bersama. Idealismenya kuat banget ya. Tapi tunggu dulu, ada beda yang krusial banget di sini. Berbagi dalam konteks Alkitab itu sifatnya sukarela, lahir dari kasih, bukan karena dipaksa oleh negara atau sistem. Bahkan, perintah jangan mencuri itu sendiri kan sebenarnya mengakui adanya hak milik pribadi yang sah dan harus dihormati. Ini kuncinya. Oke, jadi dua-duanya ada bagusnya, ada bahayanya juga. Terus gimana dong? Nah, disinilah kita sampai ke inti argumennya. Mungkin solusinya itu bukan memilih salah satu isme, tapi kita beralih ke prinsip-prinsip yang posisinya ada di atas keduanya. Prinsip yang pertama, penata layanan. Ini benar-benar mengubah cara kita mendang harta. Anggap aja kita ini bukan pemilik, tapi manajer. Semua yang kita punya, uang, waktu, keahlian, itu cuma titipan. Jadi pertanyaannya bukan lagi, berapa banyak yang bisa gue dapet, tapi berubah jadi, seberapa baik gue ngelola titipan ini. Ayat ini benar-benar kayak ngunci konsep penata layanan tadi. Dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Ini pengingat kalau sumber, proses, dan tujuan akhir dari semua yang kita kerjakan itu ya Tuhan. Tiba-tiba, kerja, cari duit, itu bukan lagi urusan duniawi doang, tapi jadi sesuatu yang spiritual. Prinsip kedua, keadilan. Dan ini bukan keadilan yang pasif ya, tapi yang proaktif. Maksudnya, kita harus secara aktif memastikan semua orang itu dapat haknya, terutama soal upah yang layak.
Sistem apapun yang membiarkan adanya penindasan dan eksploitasi, menurut standar ini, ya jelas gagal. Wah, bayangin deh, gambaran ini kuat banget kan? Upah yang ditahan itu berteriak sampai kedengeran sama Tuhan. Ini nunjukin kalau ketidakadilan ekonomi itu bukan masalah sepele sama sekali. Keadilan upah itu bukan pilihan, tapi keharusan. Dan yang terakhir, yang jadi pengikat semuanya, kasih. Dalam urusan ekonomi, kasih itu bukan cuma perasaan hangat-hangat gitu aja. Kasih itu kata kerja. Kasih itu aksi. Artinya, secara konkret, kita ngasih makan yang lapar, ngasih pakaian, dan nolongin mereka yang butuh bantuan. Pertanyaan ini ngena banget ya. Ini puncaknya. Intinya, ngaku beriman, tapi cuek bebek ngelihat orang lain menderita, itu omong kosong. Dompet kita, pada akhirnya, bisa jadi ujian buat ngelihat seberapa besar kasih yang beneran ada di hati kita. Jadi, kesimpulannya gimana? Dengan kita pegang 3 prinsip ini, penata layanan, keadilan, dan kasih, kita sebetulnya diajak buat keluar dari kotak kapitalis atau sosialis. Kita diajak buat membangun sesuatu yang baru, yang lebih tinggi standarnya. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kapitalisme itu nawarin kebebasan, tapi risikonya keserakahan. Sosialisme nawarin kesetaraan, tapi risikonya adalah pemaksaan. Kalau dibiarin jalan sendiri-sendiri sampai ke level ekstrim, dua-duanya bisa melenceng jauh dari tujuan baiknya. Jadi, ini dia intinya. Pergeserannya itu bukan dari satu sistem ke sistem lain, tapi dari identitas politik ekonomi ke identitas spiritual. Panggilan utamanya itu bukan jadi kapitalis atau sosialis, tapi jadi seorang pengelola yang setia dan bisa dipercaya apapun sistem yang lagi berlaku di sekitar kita. Dan buat penutup, coba deh kita tanya ke diri kita masing-masing. Waktu kita kerja, bisnis, atau bahkan sesederhana lagi belanja, neraca apa sih yang kita pakai? Apa cuma untung rugi di rekening bank? Atau ada neraca lain yang lebih tinggi? Sebuah pertanggungjawaban yang lebih dalam? Coba kita renungkan bareng-bareng.